Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Husnul Isa Rahab selaku pengajar di program studi ilmu politik Visi PUSU. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang implementasi keterwakilan politik. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat menjadi penambah pengetahuan serta yang lebih penting memperkuat analisis tentang sistem perwakilan politik. Saya akan mulai dari penjelasan dasar tentang konsep keterwakilan politik atau prinsip keterwakilan politik. Pada dasarnya, jika kita bicara tentang seorang wakil dalam politik, maka wakil yang ada di sini sering diartikan sebagai seseorang yang mewakili warga negara secara luas. Artinya, seseorang tersebut mewakili warga negara di dalam batas lingkup perwakilan secara keseluruhan. Prinsip ini bisa kita sebut sebagai prinsip keterwakilan yang ideal. Pada kenyataannya, tidak mungkin seseorang wakil dapat memberikan perhatian atau memperjuangkan kepentingan seluruh warga negara ataupun kepentingan seluruh warga negara yang diwakilinya. Kondisi ini bisa disebut sebagai sebuah kenyataan atau reality. Jadi, jika kita berpijak pada realitas politik, maka yang terjadi adalah ada keterbatasan dari seorang wakil untuk dapat mencapai prinsip keterwakilan yang ideal yang telah saya sebutkan di awal tadi. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh seorang wakil adalah melakukan praktek keterwakilan berdasarkan kebutuhan politis yang dalam perkembangan ilmu politik disebut sebagai metode pemusatan perhatian. Apa itu metode pemusatan perhatian?
suatu cara yang dimanfaatkan oleh wakil atau politisi untuk mengimbangkan tingkat keterwakilannya, di mana metode pemusatan perhatian ini dapat dibagi ke dalam 3 fokus. Ya, fokus yang pertama adalah fokus terhadap kelompok. Fokus yang kedua adalah fokus terhadap partai politik. Fokus yang ketiga adalah fokus perwakilan terhadap wilayah. Nah, fokus yang pertama, fokus pada kelompok, artinya bahwa seorang wakil atau politisi berhubungan dengan masyarakat yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian. Jadi kelompok di sini artinya berhubungan dengan sifat masyarakat yang pluralistis. Misalnya, ada kelompok masyarakat yang bisa dilihat dari segi agama atau dari segi mata pencarian atau dari segi ekonomi atau dari segi ras dan seterusnya. Dalam hal ini, wakil memusatkan perhatian kepada opini, aspirasi, kepentingan, atau tuntutan satu atau beberapa kelompok yang dianggapnya tepat dengan keadaan atau situasi yang ada. Saya memberikan contoh, seorang wakil memberikan perhatian kepada kelompok buruh, di mana dia akan menyerap atau mendengarkan pendapat dari buruh, lalu pendapat dari buruh itu diusulkan agar diadopsi atau menjadi bagian dari kebijakan publik. Yang kedua, memberikan perhatian atau fokus kepada partai politik. Partailah yang telah berjasa mendukungnya menjadi wakil, serta masyarakat itu memilih dia karena masyarakat mempertimbangkan partai politik yang mengusung wakil tersebut. Jadi, seorang wakil yang memusatkan perhatian kepada partai politik akan memberikan perhatian kepada masyarakat melalui penugasan
partai politik tersebut. Nah, dengan cara ini seorang wakil itu telah berbuat untuk dua pihak, yaitu partai politik sebagai organisasi yang berjasa mendukungnya dan wakil dan masyarakat yang bersimpati. Yang ketiga, fokus pada wilayah. Fokus terhadap wilayah sangat terkait dengan sistem pemilu yang membagi wilayah-wilayah pemilihan atau daerah pemilihan. Dalam hal ini, seorang wakil itu melihat unit terwakili berdasarkan wilayah, sehingga perhatiannya dapat diberikan kepada wilayah tersebut. Apakah itu wilayah yang ruang lingkupnya kecil, level kecamatan misalnya, atau gabungan kecamatan, atau yang lebih besar gabungan kabupaten kota. Seorang wakil itu akan fokus pada wilayahnya untuk memastikan bahwa aspirasi dari masyarakat yang ada di wilayah itu dapat terwakili melalui dirinya. Ya, tentu saja melalui proses politik, misalnya melakukan artikulasi kepentingan, lalu melakukan agregasi kepentingan, artikulasi kepentingan artinya seorang wakil itu mengumpulkan pendapat yang berbeda-beda yang ada di masyarakat. Agregasi kepentingan artinya aspirasi masyarakat itu dirumuskan ke dalam berbagai alternatif kebijakan. Praktek ini membutuhkan beberapa hal agar bisa berjalan efektif. Yang pertama tentu saja kapasitas, artinya setiap wakil memiliki kemampuan atau keahlian untuk melakukan tugas perwakilan. Yang kedua, keterpilihan, bahwa seorang wakil tersebut memang sudah terpilih. Dia memiliki fungsi sebagai wakil. Lalu yang ketiga, ketersediaan isu, artinya masyarakat memang memerlukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang dihadapinya. Artinya masyarakat mengetahui apa masalah yang perlu diselesaikan dalam bentuk kebijakan. Apakah masalah ekonomi, masalah sosial politik, atau masalah lain.
Serta yang terakhir yaitu tata cara politik. Artinya prosedur terkait dengan politik dan kekuasaan serta pemerintah dan kenegaraan itu sudah tertata dengan baik. Ada metode yang dapat digunakan oleh si wakil untuk menyalurkan masalah tersebut dalam sistem politik. Demikianlah penjelasan tentang implementasi keterwakilan politik. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan sampaikan dalam komentar yang ada di channel ini, ataupun bisa mendiskusikannya melalui metode lain seperti melalui email atau melalui Google Class dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dalam materi berikutnya.